Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunda Bella Oktari. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 2, yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, istilah redoks ini sudah kita kenal di kelas 10, yaitu singkatan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Untuk anak-anak Bunda yang lupa tentang redoks, bisa kalian buka kembali buku kimia kelas 10. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita hanya fokus membahas bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks. Nah, di kelas 10 masih kita ingat bahwa suatu persamaan reaksi kimia dikatakan setara apabila jumlah atom-atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom-atom di ruas kanan. Nah, untuk kelas 3 ini syarat suatu persamaan reaksi redoks dikatakan setara, salah satunya adalah jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Nah, selain itu, kita juga harus memperhatikan bahwa jumlah muatan atom di ruas kiri juga harus sama dengan jumlah muatan atom di ruas kanan. Nah, jadi ada tambahan satu poin yang harus kita perhatikan dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks, ya. Nah, cara menyetarakan persamaan reaksi redoks itu ada dua cara. Yang pertama, menggunakan metode Bilox atau kita kenal juga dengan istilah metode PBO, ya. Nah, selain itu juga ada metode setengah reaksi. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita hanya fokus membahas cara menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi atau Bilox. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode Bilox diantaranya: yang pertama, hitung dan tuliskan bilangan oksidasi pada tiap-tiap unsur. Nah, untuk poin A ini kita sudah bahas di video pembelajaran sebelumnya yang berjudul bilangan oksidasi. Nah, untuk anak-anak Bunda yang lupa, silakan dipelajari kembali. Kemudian langkah berikutnya, kita tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, selanjutnya kita tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, langkah berikutnya, setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Nah, kemudian kita samakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi dengan mengalikannya dengan suatu bilangan terkecil. Nah, nanti kita akan lebih paham apabila kita sudah lihat contoh soalnya. Nah, langkah berikutnya, jika kita menyetarakannya dalam suasana asam, maka kita tambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan atom oksigen sebanyak jumlah oksigen yang kurang. Kemudian kita samakan jumlah atom H pada ruas yang kekurangan atom H dengan menambahkan ion H+. Nah, jika kita menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan suasana basah, maka kita tambahkan molekul H2O pada ruas yang kelebihan oksigen sebanyak jumlah oksigen yang berlebih. Nah, kemudian kita samakan jumlah atom H pada ruas yang kekurangan atom H dengan menambahkan ion OH-. Nah, berikutnya kita akan bahas contoh soal.
Setarakan persamaan reaksi redoks berikut dengan metode bilangan oksidasi atau biloks pada suasana asam. Nah, ini dia reaksinya. Fe2 plus aqueous ditambah MnO4- aqueous menghasilkan Fe3 plus aqueous ditambah Mn2 plus aqueous. Nah, untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan biloks tiap-tiap unsurnya. Nah, di sini ada ion Fe2+, karena dia suatu ion yang muatannya positif 2, maka biloksnya sama dengan muatannya, yaitu positif 2. Nah, kemudian untuk ion MnO4-. Nah, di sini terdiri dari dua unsur, yaitu Mn dan O. O kita tahu biloksnya sama dengan -2. Kita kalikan dengan jumlah atomnya, -2 dikali 4 sama dengan -8. Karena muatan ionnya sama dengan -1, maka total biloks keseluruhannya harus sama dengan -1. Sehingga supaya hasilnya sama dengan -1, untuk Mn adalah positif 7. Sehingga biloks Mn adalah positif 7. Nah, kemudian Fe plus 3 karena muatannya positif 3, maka biloksnya sama dengan positif 3. Nah, kemudian Mn karena biloksnya positif 2, karena muatannya positif 2, maka biloksnya juga harus sama dengan positif 2. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita perhatikan unsur-unsur yang biloksnya berubah. Contoh, Fe di ruas kiri biloksnya adalah positif 2. Sedangkan Fe di ruas kanan biloksnya adalah positif 3. Nah, di sini kita lihat terjadi perubahan bilangan oksidasi, yaitu dari positif 2 menjadi positif 3. Artinya terjadi kenaikan bilangan oksidasi yang kita sebut dengan reaksi oksidasi. Nah, di mana selisih perubahan bilangan oksidasinya adalah melibatkan 1 elektron. Nah, kita kurangi aja, 3 dikurang 2 hasilnya sama dengan 1. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Ada Mn di ruas kiri biloksnya positif 7. Sedangkan Mn di ruas kanan biloksnya positif 2. Nah, ini juga terjadi perubahan bilangan oksidasi dari 7 menjadi positif 2. Nah, terjadi penurunan bilangan oksidasi yang disebut dengan istilah reaksi reduksi. Nah, di mana perubahan bilangan oksidasinya adalah sebanyak 5 elektron. Nah, kita kurangi ya. 7 dikurang 2 hasilnya sama dengan 5. Nah, berikutnya kita masuk langkah yang ketiga, yaitu kita kalikan perubahan bilangan oksidasi ini atau selisih biloks ini dengan suatu bilangan, di mana hasilnya nanti harus sama. Nah, jadi supaya sama, 1 ini kita kalikan dengan 5, 5 kita kalikan dengan 1. Nah, hasilnya sama ya, 1 kali 5 sama dengan 5, 5 dikali 1 juga sama dengan 5. Nah, kemudian angka pengali ini yang di dalam kurung ini kita kalikan dengan unsur-unsur yang berubah biloksnya. Nah, dalam hal ini Fe2+ dan Fe3+, koefisiennya kita kalikan dengan 5. 5 dikali 1 hasilnya sama dengan 5. Nah, kemudian untuk Mn, koefisiennya 1 di ruas kiri, di ruas kanan juga 1, kita kalikan dengan 1, pengalinya yaitu 1. Maka 1 dikali 1 hasilnya sama dengan 1, maka tidak perlu kita tulis kalau angka 1 ya.
Nah, coba kita tulis kembali persamaan reaksinya seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya, karena persamaan reaksi redoksnya kita setarakan dalam suasana asam, maka kita tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom O. Nah, di sini mari kita coba cek ya. Di ruas kiri, jumlah atom O-nya ada 4. Sedangkan di ruas kanan tidak ada atom O atau 0. Nah, maka yang kekurangan atau yang lebih sedikit jumlah atom O-nya adalah ruas kanan. Maka kita tambahkan H2O di ruas kanan. Nah, berapa jumlah H2O yang harus kita tambahkan? Yaitu sebanyak kurangnya. Nah, di sini kita kurangkan 4 dikurang 0 sama dengan 4. Maka dalam hal ini kita tambahkan H2O sebanyak 4. Nah, kemudian ion H+ kita tambahkan di ruas kiri. Nah, jumlah H+ yang kita tambahkan adalah 2 kali lipat H2O. Di sini koefisien H2O ada 4. Kita kalikan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Maka kita tambahkan H+ sebanyak 8. Nah, sampai di sini jumlah atom-atom di ruas kiri sudah sama ya. Coba kita cek. Fe jumlahnya di ruas kiri ada 5. Fe di ruas kanan jumlahnya ada 5, sudah sama. Nah, kemudian Mn di ruas kiri 1, koefisiennya 1. Nah, kemudian di ruas kanan jumlahnya juga 1, sudah sama juga. Nah, kemudian atom O di ruas kiri jumlahnya 4 dan di ruas kanan jumlahnya juga 4, juga udah sama ya. Nah, kemudian atom H di ruas kiri jumlahnya 8, di ruas kanan 4 kalikan 2 sama dengan 8, juga sudah sama. Nah, langkah berikutnya baru kita cek jumlah muatannya. Nah, suatu persamaan reaksi redoks dikatakan setara apabila jumlah muatan di ruas kiri harus sama dengan jumlah muatan di ruas kanan. Nah, coba kita periksa jumlah muatan atau jumlah elektron sama ya yang di ruas kiri. 5 koefisiennya kita kalikan dengan muatannya. 5 dikali positif 2 sama dengan positif 10. Nah, kemudian 1 dikali min 1 sama dengan negatif 1. 8 dikali positif 1 sama dengan positif 8. Maka hasilnya sama dengan 10 kurang 1 tambah 8 adalah 17. Itu untuk jumlah muatan atau jumlah elektron di ruas kiri. Nah, kemudian untuk ruas kanan, 5 dikali 3 sama dengan positif 15. 1 dikali positif 2 sama dengan positif 2. Nah, untuk H2O ini tidak ada muatan atau sama dengan 0. Nah, berarti hasilnya untuk ruas kanan 15 ditambah 2 adalah 17. Nah, di sini kita sudah lihat ya, muatan atau jumlah elektron di ruas kiri sudah sama, yaitu 17. Maka persamaan reaksi ini sudah dikatakan setara. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut dengan metode bilangan oksidasi atau biloks pada suasana basah. Nah, berikut ini persamaan reaksinya. MnO4- ditambah C2O42- menghasilkan MnO2 ditambah CO2. Nah, kita tentukan biloksnya. O-2 dikalikan 4 sama dengan min 8. Karena muatannya min 1, maka total biloksnya sama dengan min 1. Sehingga untuk Mn adalah positif 7. Sehingga biloks Mn adalah positif 7. Kemudian C2O42-. O biloksnya min 2 dikalikan 4 sama dengan min 8. Karena muatannya min 2, maka total biloksnya harus sama dengan min 2. Sehingga untuk atom C adalah positif 6. Nah, di sini kita lihat atom C-nya berjumlah 2. Maka kita bagi
6 dibagi 2 sama dengan positif 3. Sehingga biloks C adalah positif 3. Kemudian MnO2. O biloksnya min 2 dikalikan 2 sama dengan min 4. Nah, karena ini merupakan suatu molekul senyawa yang tidak bermuatan, maka total keseluruhan biloksnya harus sama dengan 0. Nah, sehingga untuk Mn itu adalah positif 4. Maka biloksnya adalah positif 4. Nah, kemudian ada CO2. O itu biloksnya min 2. 2 dikali 2 sama dengan min 4. Nah, karena ini juga molekul senyawa yang tidak bermuatan, maka total biloksnya sama dengan 0. Nah, jadi untuk C adalah positif 4. Nah, langkah selanjutnya baru kita perhatikan unsur-unsur yang berubah biloksnya. Nah, di sini kita lihat Mn biloksnya positif 7 di ruas kiri, di ruas kanan biloksnya positif 4. Nah, terjadi perubahan dari 7 menjadi 4. Nah, di mana selisihnya adalah 7 dikurang 4 melibatkan 3 elektron. Nah, kemudian kita lihat C. C di ruas kiri biloksnya positif 3, di ruas kanan biloksnya positif 4. Nah, terjadi kenaikan dari 3 menjadi 4. Nah, di sini permasalahannya atom C di ruas kiri dengan kanan tidak sama. Atom C di ruas kiri jumlahnya 2, di sebelah kanan jumlahnya 1. Nah, maka harus kita samakan. Maka atom C di ruas kanan ini koefisiennya kita kalikan 2. Nah, jadi sudah sama ya. C di ruas kiri jumlahnya 2, di ruas kanan juga 2. Nah, karena koefisiennya kita kalikan 2, maka biloksnya juga kita kalikan 2. 4 dikali 2 sama dengan positif 8, positif 3 dikali 2 sama dengan positif 6. Nah, jadi di sini selisih biloksnya 8 dikurang 6 sama dengan 2 elektron. Nah, baru berikutnya kita kalikan selisih biloks ini dengan suatu bilangan terkecil yang mana hasilnya nanti harus sama. Nah, jadi 3 kita kalikan dengan 2. Sedangkan 2 kita kalikan dengan 3. Nah, di sini hasilnya sama ya. 3 kali 2, 6. 2 kali 3 juga 6. Nah, kemudian kita kalikan bilangan pengali ini dengan koefisien. Nah, di sini kita tulis kembali ya. Reaksinya Mn kita kalikan dengan 2. Maka koefisien Mn 2 di ruas kiri, di ruas kanan juga 2. Nah, kemudian untuk atom C, kita kalikan dengan 3 koefisiennya. Atom C di ruas kiri, koefisiennya 1, kita kalikan 3, sama dengan 3. Atom C di ruas kanan, biloksnya 2, kita kalikan dengan 3, sama dengan 6 koefisiennya. Nah, baru selanjutnya kita hitung jumlah atom O. Di ruas kiri jumlah atom O ada 20. Nah, 4 dikali 2, 8. Ditambah 3 dikali 4, 12. 12 ditambah 8 sama dengan 20. Kemudian di ruas kanan, 2 kali 2, 4. Ditambah 6 kali 2, 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16. Maka jumlah atom O yang lebih banyak adalah di ruas kiri. Nah, karena persamaan reaksi kita setarakan dalam suasana basah, maka sesuai aturannya kita tambahkan H2O di ruas yang kelebihan atom O. Nah, yaitu dalam hal ini di ruas kiri. Nah, berarti di ruas kiri kita tambahkan H2O. Berapa jumlah H2O-nya? Nah, kita kurangi. 20 dikurang 16 sama dengan 4. Maka kita tambahkan H2O sebanyak 4. Nah, baru di ruas kanannya kita tambahkan ion OH-. Nah, jumlahnya berapa? Yaitu 2 kali lipat dari H2O.
H2O jumlahnya 4, kita kalikan 2 sama dengan 8. Maka kita tambahkan 8OH-. Nah, sampai di sini jumlah atom-atom ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Mari kita cek. Mn di ruas kiri 2, di ruas kanan juga 2. Kemudian C di ruas kiri 3 kali 2, 6. Di ruas kanan juga 6. Kemudian atom O di ruas kiri 4 kali 2, 8. Ditambah 4 kali 3, 12, 20. Ditambah 4, 24 di ruas kiri. Di ruas kanan 2 kali 2, 4. Ditambah 6 kali 2, 12 sama dengan 16. Ditambah 8 sama dengan 24. Sudah sama semua atom-atomnya. Nah, baru kita samakan jumlah muatan. Nah, coba kita perhatikan jumlah muatannya. Di ruas kiri 2 dikali min 1 sama dengan min 2. 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Untuk H2O netral ya, tidak ada muatan, berarti 0. Nah, jadi hasilnya min 2 kurang 6 sama dengan min 8. Nah, ini jumlah elektron atau muatan di ruas kiri. Kemudian untuk jumlah muatan di ruas kanan, MnO2 senyawa netral, berarti muatannya 0. CO2 juga tidak bermuatan, berarti 0. Nah, OH- muatannya min 1, kita kalikan dengan koefisien 8 kali min 1 sama dengan min 8. Nah, kita lihat muatannya di ruas kiri min 8, di ruas kanan juga min 8. Berarti persamaan reaksi ini sudah setara.